Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Melinda Rusti Anggreni. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Disimak ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Motivasi untuk kita yaitu menuntut ilmu merupakan takwa, mengantarkan ilmu merupakan ibadah, mengulang ilmu merupakan zikir, mencari ilmu merupakan jihad. Al-Ghazali. Jadi tetaplah semangat bagi kalian yang sedang menuntut ilmu ya. Kemudian kompetensi dasar yang harus kita kuasai yaitu 3.15 dan 4.15 bisa dibaca sendiri. Tujuan pembelajaran mampu menentukan hasil operasi penjumlahan 2 matriks atau lebih dengan tepat, mampu menentukan hasil operasi pengurangan 2 matriks atau lebih dengan tepat, mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan matriks dengan tepat, mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan pengurangan matriks dengan tepat. Ingatkah kalian? Nah, di sini telah tersedia tabel daftar siswa kelas 2 program akuntansi pada suatu SMK seperti berikut. Ini ya tabelnya. Kemudian kalian disuruh untuk membentuk tabel ini menjadi bentuk susunan berupa baris dan kolom. Penyelesaiannya, data tersebut dapat disajikan kembali berupa susunan baris dan kolom sebagai berikut. Nah, karena banyaknya putra, banyaknya putri, dan juga kelas 2 program akuntansi 1, program akuntansi 2 telah disusun mengelompok-ngelompok dalam suatu tabel ini, maka kita tinggal memindahkan banyaknya ini jumlah putra putri ke dalam elemen untuk mengisi suatu matrik. Jadi 28 ini merupakan elemen dari baris 1 kolom 1, 15 baris 1 kolom 2, 43 baris 1 kolom 3, begitupun 32 baris 2 kolom 1, 10 baris 2 kolom 2, 42 baris 2 kolom 3, 60 mengisinya di baris ketiga kolom ke 1, 25 baris ketiga kolom ke 2, 85 baris ke 3 kolom ke 3. Atau bisa juga dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Bisa kurung siku seperti ini, bisa kurung yang seperti ini. Permasalahan 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Berikut merupakan pembelian beberapa jenis sayur dalam satuan kilogram di kios Busari pada 1 bulan pembelian. Nah, tabel pertama merupakan tabel banyak sayur mula-mula. Bisa dilihat ya, untuk minggu pertama wortelnya ada 2, minggu kedua wortelnya ada 3, minggu ketiga wortelnya ada 2, minggu keempat tidak ada wortel sama sekali. Begitupun dengan tomat, minggu pertama tomatnya ada 3, minggu kedua tomatnya ada 1, minggu ketiga tomatnya ada 4, minggu keempat tomatnya ada 0 atau tidak ada sama sekali ya. Minggu pertama brokolinya ada 4, minggu kedua brokolinya ada 5, minggu ketiga brokolinya ada 1, minggu keempat brokolinya ada 1. Kemudian tabel banyak sayur yang dibeli. Nah, membeli wortel pada minggu pertama sebanyak 25, membeli wortel pada minggu kedua sebanyak 38, minggu ketiga 35, minggu keempat 15. Adapun tomat pada minggu pertama membeli sebanyak 30, minggu kedua sebanyak 47, minggu ketiga 8, minggu keempat 20. Untuk brokoli pada minggu pertama dibeli sebanyak 48, minggu kedua 40, minggu ketiga 18 brokoli, minggu keempat 30 brokoli. Kemudian yang ditanyakan, berapa banyaknya sayuran yang bertambah setiap minggu? Buatlah dalam bentuk tabel. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu A merupakan matriks yang menyatakan tabel banyaknya sayur mula-mula. B
matriks yang menyatakan tabel banyaknya sayur yang dibeli. Ditanyakan banyaknya sayuran yang bertambah setiap minggu atau dalam bentuk tabel. Nah, kita ubah dulu tabel ini, tabel sayur mula-mula, ke dalam bentuk susunan baris dan kolom. Ini juga banyak sayur yang dibeli, kita ubah dulu ke dalam bentuk susunan baris dan kolom. Jadi kita tinggal memasukkan banyaknya sayuran tadi ke dalam susunan baris dan kolom. Untuk matriks A yang kita masukkan itu banyaknya sayur mula-mula ya. Jadi 2, 3, 2, 0, 3, 1, 4, 0, 4, 5, 1, 1 ini berasal dari tabel ini, 2, 3, 2, 0 ini, tabel banyak sayur mula-mula. Adapun matriks B yaitu berisikan elemennya 25, 38, 35, 15, 30, 47, 8, 20, 48, 40, 18, 30 merupakan banyaknya sayur yang dibeli setiap minggu. Ini ya, 25, 38, 35, 15. Nah, ini sama, tinggal kita memberikan tanda kurung ya. Kemudian selanjutnya kita misalkan matriks C, yaitu matriks banyaknya sayuran yang ditambahkan atau yang bertambah. Jadi C itu merupakan penjumlahan dari matriks A dengan matriks B. Matriks A itu berisi elemen 2, 3, 2, 0, 3, 1, 4, 0, 4, 5, 1, 1 ditambahkan dengan matriks B berisi elemen 2, 5, 30, 48, 38, 47, 40, 35, 8, 18, 15, 20, 30. Hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks B yaitu ini, 2 ditambah 25, 27. Kita harus menjumlahkan matriks baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama juga. Adapun baris pertama dengan kolom kedua juga kita tambahkan dengan baris pertama dengan kolom kedua. Jadi begini ya, 2 ditambah 25, 27, 3 ditambah dengan 2 ditambah 25 sama dengan 27, 3 ditambah 28 sama dengan 41, 2 ditambah dengan 35, 37, 0 ditambah 15, 15, sampai seterusnya hingga 4 ditambah 4 ditambah 48, 52, 5 ditambah 40, 45, 1 ditambah 18, 19, 1 ditambah 30, 31. Kemudian karena C merupakan matriks, sedangkan yang ditanyakan adalah ke dalam bentuk tabel, maka kita masukkan elemen-elemen matriks C ini ke dalam tabel. Jadi banyaknya sayur yang bertambah setiap minggu adalah yang ditampilkan pada tabel ini ya. Kemudian permasalahan kedua, perhatikan tabel di bawah ini. Berikut merupakan penjualan beberapa jenis sayur dalam satuan kilogram di kios Bu Sari pada 1 bulan penjualan. Tabel banyak sayur mula-mula. Nah, minggu pertama wortelnya sebanyak 30, minggu kedua wortelnya sebanyak 40, dan sebagainya sampai minggu keempat brokolinya ada sebanyak 35. Untuk tabel banyak sayur yang terjual, minggu pertama wortelnya ada 25, minggu kedua wortelnya ada 38, dan begitu pun seterusnya sampai brokoli minggu keempat ada 30. Kemudian yang ditanyakan berapa banyaknya sayuran yang tersisa setiap minggu. Buatlah dalam bentuk tabel. Penyelesaian diketahui, misalkan A matriks yang menyatakan tabel banyaknya sayur mula-mula.
B. Matriks yang menyatakan tabel banyaknya sayur yang terjual. Ditanyakan banyaknya sayuran yang tersisa setiap minggu dalam bentuk tabel. Diingat ya, ini tabelnya penjualan, jadi menggunakan operasi pengurangan. Untuk permasalahan satu tadi merupakan pembelian, jadi menggunakan operasi penjumlahan. Nah, karena ini terjual, maka operasinya pengurangan, jadi berbeda dengan yang tadi ya. Untuk yang A, matriks A berisikan elemen 30, 40, 35, 20, 40, 50, 10, 30, 50, 45, 20, 35. Untuk matriks B berisikan elemen 25, 38, 35, 15, 30, 47, 8, 20, 48, 40, 18, 30. Kenapa dapat elemen yang Ibu tampilkan ini? Karena akan tadi dimisalkan matriks yang menyatakan tabel banyaknya sayur mula-mula. Ini ya. Kita ubah ke dalam bentuk matriks menjadi susunan baris dan kolom, tinggal kita memberikan tanda kurung seperti ini. Begitupun dengan matriks B. Kita ambil banyak sayur yang terjual ini, kemudian kita tinggal memberikan tanda kurung. Selanjutnya, misalkan matriks C adalah matriks banyaknya sayuran yang tersisa setiap minggu, maka matriks C merupakan operasi pengurangan dari matriks A dikurangi dengan matriks B, yang mana matriks A berisi elemen 30, 40, 35, 20, 40, 50, 10, 30, 50, 45, 20, 35. Kita kurangkan dengan matriks B yang memuat elemen 25, 38, 35, 15, 30, 47, 8, 20, 48, 40, 18, 30. Cara pengerjaannya itu dengan baris pertama, kolom pertama kita kurangkan dengan baris pertama, kolom pertama juga. Jadi 30 dikurangi 25. Terus hasilnya 5. Kemudian kita kurangkan lagi baris pertama kolom kedua dengan baris pertama kolom kedua juga. Jadi 40 dikurangi 38, hasilnya 2. Begitupun 35 dikurangi 35, 0. 20 dikurangi 15, 5. Sampai seterusnya 20 dikurangi 18, 2. Dan 35 dikurangi 30, 5. Kemudian didapatkan matriks C yang memuat elemen 5, 2, 0, 5, 10, 3, 2, 10, 2, 5, 2, 5. Karena yang ditanyakan adalah ke dalam bentuk tabel, jadi elemen-elemen matriks C ini kita masukkan ke dalam tabel. Jadi 5 merupakan banyaknya wortel pada minggu pertama, 2 merupakan banyaknya wortel pada minggu kedua, 0 merupakan banyaknya wortel pada minggu ketiga. Begitupun seterusnya sampai brokoli minggu ketiga ada 2. 5 merupakan banyaknya brokoli pada minggu ke-4. Terima kasih, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.